Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi 4 Agustus 2020. Apa kabar kekasih Tuhan pagi hari ini? Pagi yang luar biasa, hari baru, ada berkat baru, tantangan baru juga, dan yang pasti firman Tuhan tuh selalu up to date untuk bisa menyikapi tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kekasih Tuhan, kembali program Bincang Pagi mengajak kekasih Tuhan belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya punya narasumber yang lama sekali nggak muncul di Sanggakala ini, Pendeta Ariel Susanto dari Ariel, Pak ya? Ariel apa aja. Ariel ya? Sama aja. Nanti dipikir penyanyi itu. Ariel. Ariel ya? Ariel. Bersaudara dengan penyanyi itu? Tidak ya? Tapi mirip-mirip lah, 11-12. Terima kasih. Beliau gembala dari GKI Jemur Sari, kekasih Tuhan. Apa kabar Pak? Lama gak ketemu ini? Lama, iya. Sekarang sempat karena kenapa? Relatif landai kegiatan karena pandemi. Gitu jadi ya. Berarti ada untungnya ya pandemi ya. Iya. Saya bisa ngundang bisa Bapak. Gimana nih? GKI Jemur Sari masih online ibadahnya atau bagaimana Pak? Kalau kebaktian minggu kita nggak bikin online sendiri, jadi kita ikut yang disediakan oleh sinode. Oke. Karena sinode sudah sediakan ya online dari pusat. pusat. Oke. Seluruh Jawa Timur itu atau? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Oh. Tapi memang ada GKI yang merasa tetap perlu mengadakan ibadah online sendiri. Nah, kebetulan GKI Jemur Sari termasuk yang tidak. Oke. Gitu. Jadi kita ngikut. Ya. Pendeta yang lain dari yang lain nih Pak Ariel nih biasanya out of the box. Oh, keluar dari kota. Iya, berarti nasi bungkus bukan nasi kota. Ya, betul. Gimana nih aktivitas selama pandemi 4 bulan lebih ini ngapain berarti? Yang pasti nggak ngantar anak sekolah, nggak jemput. Tapi jadi guru di rumah? Oh bukan. Oh enggak. Itu saya percayakan pada istri saya. Oh gitu, ada asisten ya? Tugas mendidik anak saya percayakan pada istri saya. Jadi tugasnya Bapak apa? Saya mendoakan istri saya supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Enak ya. Jadi nggak ikut jadi guru ya? Ngajarin saya nggak bisa itu. Nggak bisa apa nggak telaten? Pada umumnya bapak-bapak ya nggak telaten. Nggak telaten ya. Sudah, dari tadi diajar kok bisa gitu ya. Bukan itu, kadang apa yang harus diajarkan itu kita misalnya ngajarin bahasa Mandarin gimana? Saya nggak bisa bahasa Mandarin gitu. Lo kan ada gurunya, Bapak tinggal niruin aja. Tetap tidak mudah. Kalau Mandarin matematika juga saya nggak punya kekuatan di situ. Oke. Istri saya yang dulu IPA ya dia, jadi jalur IPA ya paham lah gitu. Kalau saya IPS. Bersyukur punya penolong yang multitasking ya. Ya itu memang tuh sudah terseleksi sejak awal. Harus bisa ngurus anak. 4 bulan berdoa, 4 bulan lebih. Kerjanya berdoa. Mendoakan istri ya. Bagaimana jemaat semua tetap berkunjung begitu atau bagaimana Pak? Kalau berkunjung pasti berkunjung fisik ya. Mungkin kalau komunikasi lewat WhatsApp, media sosial ya. Kalau yang perjumpaan fisik itu kalau dengan jemaat ya jujur aja kalau pas ada kedukaan ya itu ya mau nggak mau kita mesti ada di tengah mereka kan. Oke, baik. Itu yang saya bilang tadi Pak Ariel nih kalau dibilang seperti pendeta modelnya enggak juga Pak ya. Orang pikir Bapak ini pengusaha loh Pak. Atau penyanyi gitu. Pengusaha kerajaan sorga. Oh iya. Pengusaha tanah kerajaan sorga. Ya, yang pasti beliau punya bagian dalam kerajaan sorga yang dipercayakan kepada beliau. Pagi hari ini
Pak Ariel tertarik untuk berbincang tentang satu topik perbincangan, apa yang gereja bisa lakukan di masa-masa seperti ini ya, yang pasti ya. Dan ada satu hal yang sedang jadi proyek beliau dan juga rekan-rekan dari GKI wilayah Jawa Timur, Pak ya. Oke, proyeknya adalah Ijol Market. Ya. Nah, itu salah satu hal yang gereja bisa lakukan. Apa itu, Pak, Ijol Market? Jadi kita pandemi ini mulai kapan ya, Mbak? Maret, Pak. Maret ya, akhir itu ya, Maret akhir. Maret pertengahan lah. Pertengahan ya, Maret pertengahan, terus Maret pertengahan sampai April Mei akhir itu GKI Sinode Wilayah Jawa Timur itu mengarahkan kami, kebetulan saya dipercaya sebagai koordinator tim gugus tugas COVID-19 untuk ngumpulin dana, dan dana itu dibelanjakan untuk alat kesehatan, APD, masker. Sebentar, Bapak gugas COVID secara struktur pemerintahan atau bukan, khusus GKI? Bukan. Namanya aja tak sama. Gugus saya tugas pikir COVID-19. Dari gugas COVID tapi nih. ini apa ya, di bawah kendali Sinode Wilayah Jawa Timur. Ya ini tugas baru berarti ya. Makanya tadi baru. Mendoakan istri saja. Ya sebenarnya ya itu makanya nggak ya tetap keluar tetap berkegiatan sehingga fokus anak ya istri. Nah ya itu tugasnya belanja. Waktu itu kan masker lagi mahal-mahalnya ya, segala macam. Ya udah berapapun yang kita dapat kita belanjakan, terus kita salurkan ke rumah sakit, puskesmas. Fokus kami di Jawa Timur dan Indonesia Timur. Jawa Timur dan Indonesia Timur ya. Ya, nah selepas akhir Mei dievaluasi, ini harga-harga sudah mulai normal kok, sudah mulai turun. Udah deh kita stop di urusan pengadaan APD bla 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 ini. Nah, kita switch ke yang lain. Nah, waktu itu diskusinya kan tentang gini. Ya memang ini satu persoalan nih COVID-19, tetapi jangka panjangnya ini yang lebih perlu diantisipasi soal ketahanan pangan. Apakah kita punya cukup makanan minuman untuk masa depan begitu. Nah, kemudian kita berpikir lagi apa yang cocok lah. Waktu itu karena banyak PSBB, jalur-jalur distribusi barang itu terblok ke banyak tempat. Nah, sempat ada cerita kan pada masa-masa itu petani-petani di daerah-daerah itu kesulitan untuk mendistribusikan barang ke kota-kota. Sampai kemudian ada video-video yang viral, sayur dibuangin, dibagiin gratis gitu. Ayam dibagikan gratis. Ada. Waktu ayam harganya sangat murah itu dibagikan gratis. Ayamnya atau telurnya? Ayamnya, daging ayam. Saya nggak tahu malah. Nah, ya kira-kira begitu latar belakangnya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, kemudian kita mulai berpikir tentang Ijol Market ini. Ijol Market ini sebenarnya konsep, kalau boleh saya katakan ini konsep satu model pelayanan yang oleh gereja kami sendiri itu nggak kepikir sebelum-sebelumnya ya. Sebelum-sebelumnya. Karena itu di luar kebiasaan kami untuk main di sayur dan segala macam. Kita kan ya ngurusin khotbah, paduan suara, kasih beasiswa anak-anak gitu, kunjungan, kematian, kelahiran, baptisan. Nah, ya kita, tapi prinsipnya gini, jadi kita ambil barang dari petani, gereja sebagai perantara di tengah. Nah, kemudian gereja yang mendistribusikan ke end user. Jadi biasanya kan pola umumnya kalau perdagangan di
market umumnya. Market umumnya kan dari petani ke tengkulak dulu. Dari Tengkulak dulu, kemudian baru penjual, baru ke pasar. Pasar Baru ke end user. Baru ke end user. Ini bisa ada lapisan lagi. Pasarnya pasar kan nih. Pasar besar. Pasar besar. Nah, kemudian ke itu toko-toko. Kelilingan ya. Melijo. Nah, kemungkinan harga di end user bisa tinggi sekali atau harga di petani yang ditekan sekali supaya di sini nggak terlalu tinggi begitu. Nah, itu yang coba kita antisipasi, jadi cukup langsung ambil dari petani, kita jadi perantara, langsung ke end user. Oke. Pak, kalau kita bicara ini pelayanan gereja yang mungkin gak kepikir, oh iya bisa juga. Nah, tadi keluar dari kota. Kota, betul. Makanya bukan nasi bungkus. Nasi bungkus. Bukan ya? nasi kota. Bukan nasi kota. Pak Ariel, kan Bapak berarti harus belanja langsung ke petani begitu ya? Ketemu dengan petani langsung ini? Ada teman kami, Pendeta Samuel Dian Pramana, yang urusannya itu. Jadi dia tinggalnya di Mojokerto, Pendeta GKI Mojokerto. Jadi dia yang ngurusin sananya. Pokoknya ketemu dengan petaninya Bulunya, itu. Petunan petani, negosiasi harga dan segala macamnya. Nah, saya yang jaga di Surabayanya. Jaga gawang. Jadi kita sistemnya PO. Jadi mulai per minggu sih, per minggu, 1 minggu sekali. Jadi open PO itu Minggu sampai Selasa malam jam 19. Nah, kemudian direkap. Nah, Kamis malam barang itu turun dari Pacet, dari Batu, dari Kediri. Nah, memang kita sebutnya terminal satunya itu GKI Jemur. Jadi jam 7, jam 6 barang datang. Nah, anak-anak pemuda gereja yang digerakkan untuk packing. Jadi ini kan masih berdasarkan jenis sayur dan buahnya. Berarti di sana sekarang jadi kayak pasar dadakan gitu ya? Kayak Superindo. Dilarang menyebut merek loh. Oh, nggak boleh ya? Ya telah. Maaf. Itu ya. Oke. Kayak itu. Kayak market apa namanya ya? Swalayan ya. Karena datangnya kan masih jagung terus. Nah, kemudian di packing. Ibu A ini jagungnya 2, sawinya berapa. Nah, itu kita menggerakkan anak-anak pemuda. Pak, berdasarkan pengalaman beberapa bulan ini, boleh nggak kita tahu apakah memang harga ini kok jadi bicara ini untuk menolong para petani dan juga kita ya. Kan tadi Bapak bilang kalau market pada umumnya itu kan bisa jadi harga di petani itu murah sekali sampai di sini sudah mahal gitu. Emang dalam kenyataannya memang harganya murah ya kalau dari petani ya? Petani itu memang, contoh lah, dikasih harga lah berapa gitu Pak? Contoh lah, salah satu barang lah. Kalau contoh ya, kalau contoh jagung lah, tadi yang dikasih contoh jagung. Kalau contoh bener-bener contoh real. Itu Pendeta Sam itu lebih paham sebenarnya. Kalau saya Bapak tinggal mendistribusikan aja ya. Gak apa-apa buka contekan dulu Pak, supaya kekasih Tuhan yang mendengarkan pagi hari ini, oh iya, mending saya langsung tolong petani daripada saya tolong tengkulak gitu. Nah, contoh apa ya? Ini contoh HPP dibuka dulu. Bocoran HPP ya, harga HPP. Pokok ya. Tapi saya mungkin kurang lebihnya menjelaskan prinsip besarnya aja. Memang posisi petani dalam piramida ekonomi di Indonesia ini seringkali terkalahkan gitu Pak. Terkorbankan. Bukan hanya terkalahkan, terkorbankan. Memang karena ya memang sekarang ya kayak kemarin tempo hari ada cerita. Tahu buah naga, reputasi buah naga sebagai buah yang mahal pada beberapa tahun lalu. Setelah itu karena melihat potensi itu banyak semua orang nanam beberapa bulan lalu ada panen raya di Banyuwangi buah naga.
barengan gitu. Itu bisa sampai kemudian harganya itu jatuh di 5.000-an. 5.000 sekilo. Waduh. Jadi soalnya buah naga yang mahal dulu itu banjir ya, begitu. ya. Nah, ini sendiri sudah merugikan buat petani. Problemnya. Apalagi kemudian kalau masuk ya istilah kita seringkali kita pakai tengkulak ya. Ya tengkulak memang orang dagang ya. Ya. Orang yang penting yang untung. Prinsip ekonomi jalan. Modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Nah, dapat tekanan dari situ ya wis. Bisa jadi mereka jual rugi, tapi ya daripada nggak ada yang beli. Nggak ada yang busuk, beli. ya. Di kasihan concern ya. kita di situ, ya, concern kita di situ. Jadi iya. Ini salah satu hal yang sebenarnya gereja bisa lakukan ya. Cuman kan untuk masuk ke pelayanan seperti ini itu rodok ribet dalam tanda petik ya. Sangat. Nah, bukan rodok. Sangat ribet ya. Sangat ribet. Nah, banyak gereja yang berpikir bahwa Pak udahlah itu biar ditangani oleh yang lainnya. Gereja ngurus yang rohani-rohani lah. Itu kan nggak rohani. Bagaimana dengan pendapat itu? Ya. Ini saatnya buka Alkitab. Oh ya, silakan. Boleh ya? Boleh. Harus enggak buka lagu Alkitab. Dulu. Enggak lagu dulu. Enggak, buka Alkitab aja dulu. Buka Alkitab dulu. Nah, mau buka Alkitab ini dulu. Lama buka Alkitabnya ya? Cepet ya? Sudah siap. Sudah siap ya? Tapi kok tiba-tiba hilang. Gitu ya. Oke, kalau gitu saya kasih lagu dulu. Kekasih Tuhan. Kalau bicara tentang apa yang gereja bisa lakukan, ini hal yang mungkin selama ini gereja belum sentuh ya. Bagaimana menolong para petani atau para yang seringkali dikorbankan tadi untuk harga yang lebih murah dan juga menguntungkan end user, termasuk Anda yang mendengarkan pagi hari ini. Belanja bisa jadi lebih murah karena dipangkas untuk pendistribusiannya. Nah, tadi kenapa kok gereja khususnya GKI wilayah Jatim ya Pak ya? Iya. Proyeknya wilayah Jatim ya, sampai menyentuh ranah ini. Dan bagaimana juga kalau ada orang yang punya komentar, wah nanti gereja berbisnis dong Pak. Nah, apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Kami akan kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.